Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan saya sendiri Fauzia dan teman saya Lia Frida Tasha, yaitu tentang pendidikan dan masyarakat guna memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Devi Dahlia Nurdiana MSc. Yakni penjelasannya sebagai berikut. Di era ini, pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan berhubungan dengan transmisi pengetahuan, sikap kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi bangsa. Pendidikan berasal dari kata didik, yang berarti cara atau proses. Pengertian pendidikan itu sendiri, yakni sebuah proses pengembangan potensi manusia melalui pengajaran atau pelatihan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan ialah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Tujuan pendidikan itu sendiri yaitu ada beberapa di antaranya. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional Indonesia adalah manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan instansional pendidikan, yakni sebagai tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga, itu tujuan kurikuler, di mana tujuan ini sebagai bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu tujuan instruksional. Berikutnya yaitu tentang unsur-unsur pendidikan, di mana di antaranya yang pertama subjek yang dibimbing, yakni di sini peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing sebagai pendidik. Ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan. Yang kelima, materi pendidik atau pengaruh yang diberikan dalam bimbingan. Keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat metode pendidikan. Yang terakhir yakni 7, lingkungan pendidikan. Fungsi pendidikan. Menurut David Popehue, fungsi pendidikan ialah sebagai pengembang resepsi sosial seseorang, semisal sumber inovasi sosial, sarana pengajaran tentang keberadaan berbagai kultur dan corak kehidupan, menjamin integrasi sosial, transmisi sosial, dan mengajarkan serta berbagai peranan yang ada dalam kehidupan sosial yang diharapkan di kemudian hari, agar dapat menjadi seorang pribadi yang peka dalam kehidupan sosial sekitarnya. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan pendidikan dan masyarakat. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah. Masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu. Unsur-unsur suatu masyarakat ada 3. Yang pertama, harus ada perkumpulan manusia dan harus banyak. Yang kedua, telah bertempat tinggal dalam waktu lama di daerah tertentu. Yang ketiga, adanya aturan atau undang-undang yang mengatur masyarakat untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama. Hubungan antara pendidikan dengan masyarakat adalah pendidikan merupakan produk dari masyarakat karena arti pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Maka seluruh upaya tersebut sudah dilakukan sepenuhnya. Selanjutnya, pendidikan dan pembaruan masyarakat. Dalam dunia yang dinamis, tidak setiap masyarakat akan mengalami perubahan. Tidak turut berubah dan mengikat pertukaran zaman akan membahayakan eksistensi. Oleh karena itu, diusahakan adanya keseimbangan antara dinamika dengan stabilitas perubahan-perubahan, antara lain tercermin dalam perubahan dan pembaruan kurikulum dan sistem pendidikan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.